Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Al-ayah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, dalam video kali ini kita akan coba membahas atau mengupas tentang cara mencapai hati yang tenang atau tentram atau damai atau sejuk. Apa pentingnya punya hati yang tenang? Penting sekali. Masalah itu ada besar, ada kecil, itu bukan tergantung masalahnya, tapi tergantung hatinya. Kalau hati kita kemudian berhati besar, kokoh dan kuat, punya ketenangan yang luar biasa, maka masalah besar akan terlihat menjadi kecil karena hatinya besar. Sebaliknya, kalau hati kita ini lemah, rapuh, suka mengeluh dan seterusnya, maka masalah kecil itu akan terlihat menjadi besar. Maka tidak mengherankan banyak keluarga yang hancur hanya gara-gara masalah kecil. Ada usaha yang bangkrut hanya masalah kecil. Banyak sekali anak tidak lagi manut kepada orang tuanya hanya masalah-masalah kecil. Banyak sekali problematika di dunia ini yang hanya gara-gara masalah kecil malah menjadi besar dikarenakan hatinya memang kecil atau rapuh. Nah, Bapak Ibu, terutama dalam hal utang piutang, kita membutuhkan hati yang sangat tenang dalam menghadapinya. Kita menghadapi mungkin ada debt collector, ada rentenir dengan berbagai perangai dan sifat-sifatnya, ada tekanan, kita disalah-salahkan dan seterusnya. Kita dalam memanage ini semua, problematika ini, kita membutuhkan hati yang tenang. Kalau hati kita tidak tenang, hanya masalah kecil saja, kita mungkin ditagih dengan cara menagih yang biasa saja, kita panik, kemudian kita menggunakan kasnya masjid. Dia bendahara masjid misalkan, karena ditekan hanya kas masjid dia gunakan. Konyol sekali kan? Tapi ada juga yang dia hutang di bank, hutangnya tanpa jaminan tadinya, seperti kartu kredit atau KTA, tapi karena kurang dalam keteguhan hati, dia nggak terlalu tenang, begitu ditagih, diancam-ancam, kemudian dia malah nggak adain sertifikatnya, memilih atau menutup pinjamannya yang tanpa jaminan justru dengan pakai jaminan itu. Jadi menutup pinjaman lain dengan cara menggali pinjaman baru tapi dengan menggunakan jaminan. Itu kan lebih bahaya lagi malahan pakai jaminan. Inilah kenapa hati itu harus tenang dan damai. Kita harus punya hati yang besar dan tangguh, karena dari situlah kita bisa menghadapi segala problematika hidup dengan cara yang baik. Bagaimana cara mendapatkan hati yang tenang? Kita dapatkan di dalam Al-Quran sebuah resep yang mungkin sudah dihafal oleh banyak orang, yaitu kalimatnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Berzikir kepada Allah, kalimat zikir itu ditafsirkan oleh para ulama itu menjadi banyak hal. Totalnya kalau yang dihafal oleh banyak orang itu ada 5 perkara. Sampai-sampai dijadikan lagu sehingga mudah dihafal. Dalam bahasa Jawa misalkan dinyanyikan dengan istilah tombo ati iku limo ing wernane, yang seperti itu. Hafal kan ya? Hampir semuanya orang hafal. Bahkan dalam
dalam versi bahasa Jawa maupun dalam versi bahasa Indonesianya. Ada 5, ada itu baca Quran dan maknanya, ada lagi zikir malam, ada lagi sholat, ada lagi kumpul dengan orang-orang soleh, ada lagi dengan cara berpuasa. Semuanya adalah zikir ingat kepada Allah. Ada kalanya pada saat banyak sekali ya teman-teman yang datang kepada kami kemudian mengadukan masalah hutang piutangnya, kemudian kami sampaikan, tenang Bu, ada Allah, berapapun hutang panjenengan bisa lunas jika Allah menghendakinya. Tenang Pak, serumit apapun masalah Bapak, ada Allah, selama Allah menghendakinya maka masalah yang rumit itu akan jadi sederhana. Tugas jenengan adalah memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah, dekati dia dan dapat dan peroleh pertolongannya, maka semua masalah akan jadi selesai. Kemudian teman-teman berkata, kenapa ya Pak, kalau saya dekat sama panjenengan hati saya menjadi tenang? Yang membuat hatinya panjenengan tenang itu bukan kami, tetapi karena jenengan ingat kepada Allah sehingga hati menjadi tenang. Oleh karena itu, kumpul dengan orang soleh itu kan bagian dari 5 tadi kan ya. Nah, oleh karena itu, kalau pengen dapat hati yang tenang terus menerus, tidak hanya kumpul dengan orang soleh, ada cara yang lain. Misalkan di rumah tidak ada kajian, tidak ada majelis ilmu, tidak ada kiai, tidak ada ulama yang bisa mendinginkan pikiran kita atau menenangkan hati kita, Bapak Ibu bisa ambil Al-Quran, kemudian renungkan maknanya, maknai itu, renungkan itu, kemudian tanamkan dalam hati, pahami itu, hati panjenengan akan menjadi tenang pula. Tidak harus melulu di dekatnya orang soleh. Atau kalau baca Al-Quran tidak mampu entah karena suatu hal, bisa dengan cara berzikir yang banyak, bisa dengan cara sholat apapun yang jenengan bisa dengan cara berpuasa. Apa hubungannya puasa dengan zikir? Oh, sangat dekat. Oke Pak, kalau yang lain saya mengerti. Sholat itu zikir, baca Quran itu zikir, kumpul orang soleh itu zikir, berzikir itu sendiri yaitu juga zikir. Tapi puasa, apa hubungannya dengan zikir? Kalau kita berpuasa, kemudian kita mendapati ada makanan di depan kita, meskipun kita lapar, kita nggak akan memakannya. Dan kita ingat, saya tidak mau makan karena saya sedang berpuasa untuk Allah, ingat Allah akhirnya. Ada minuman, kita nggak minum, kenapa? Karena kita sedang berpuasa untuk Allah, sehingga dalam berpuasa itu setiap lapar, setiap bertemu dengan makanan, kita mudah untuk ingat kepada Allah, maka hati mereka akan menjadi lebih tenang. Maka demikian Bapak Ibu, kami coba tanamkan kepada hati panjenengan sami. Marilah kita bersama-sama bangun hati yang tenang, dan hati yang tenang itu bisa kita wujudkan hanya dengan cara mengingat Allah. Mengingat Allah atau zikir kepada Allah ada 5 jalan yang disampaikan oleh para ulama kita. 1, boleh dengan membaca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua, bisa dengan sholat, karena sholat itu juga zikir. Yang ketiga, berzikir sendiri itu juga zikir, membaca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau berkumpul dengan orang-orang yang soleh, atau juga boleh dengan cara berpuasa. Demikian, begitu banyak problematika hidup kita, punyailah hati yang tenang supaya dapat memanage segala persoalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.